Halo teman-teman semuanya, Hai. kenalin nama aku Desa Putri Senidiantari dengan NPM 8057 dan di sampingku ada rekanku yang akan memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Anika Kristen dengan akhiran NPM 170. Cuaca hari ini cerah ya Kristen ya? Cerah banget, tapi nggak asik banget kalau kita berdua Betul yang banget. ngobrol. Jadi kita ngundang teman-teman narasumber kita yang hadir pada hari ini, dipersilahkan. Baik, karena teman-teman narasumber kita sudah hadir di sini, ada baiknya kalian untuk memperkenalkan dirinya masing-masing ya. Dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Yuliana Poster Yasin dengan akhiran NPM 150. Baik, perkenalkan nama saya Nikada Indrani, akhiran NPM 154. Perkenalkan nama saya Filomena Bernadia dengan akhiran NPM 114. Perkenalkan, nama saya Gede Adi Dharma Wicaksana dengan akhiran NPM 168. Ya, perkenalkan dan saya Jopan Andre Nulang, akhiran NPM 142. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang freelance. Jadi menurut kalian nih, apa itu freelance? Menurut pendapat kalian masing-masing ya, apa yang kalian pikirkan jika mendengar kata freelance? Kalau menurut saya, freelance itu adalah orang yang bekerja secara mandiri dan mendapatkan upah berdasarkan pekerjaan atau proyek yang dia lakukan itu dengan jangka waktu yang fleksibel. Baik, jadi seperti itu ya. Mungkin dari teman-teman di sini Ada yang ini nggak sih? Ada punya pendapat lain nggak sih? Masa yang bisa menambahkan ya, Kristen ya. Baik, menurut saya juga, freelance adalah seseorang yang bekerja secara lepas dan tidak terikat pada suatu perusahaan. Baik, jadi begitu ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan freelance tersebut adalah pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara seorang pekerja dan pemberi kerja dengan waktu yang lebih fleksibel dan penentuan kualitas pekerjaan dan tarifnya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau seorang yang bekerja sebagai freelance itu disebut freelancer? Jadi, freelancer adalah seorang pekerja lepas yang bekerja untuk klien pada waktu tertentu. Nah, jadi freelance tersebut ini berbeda ya teman-teman dengan karyawan perusahaan. Freelancer ini bisa bekerja untuk beberapa klien sekaligus, baik klien pribadi maupun berasal dari perusahaan. Karena freelancer mengerjakan sebuah proyek untuk jangka yang pendek. Semakin cepat suatu pekerjaan bisa selesai, semakin baik kualitas freelancer tersebut. Jadi kan sebagai freelancer nih, kita harus memiliki skill. Jadi menurut kalian nih apa saja sih skill yang dibutuhkan untuk seorang freelancer? Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, baik. Skill yang harus dimiliki seorang freelance yaitu yang pertama ada hard skill. Berdasarkan keahlian yang dimiliki seperti membuat artikel, menarik sebagai penulis, dan mampu membuat video yang baik sebagai editor. Dan yang kedua itu ada kemampuan komunikasi yang baik secara lisan maupun tertulis untuk menjelaskan jasa atau keahlian yang ditawarkan dengan tepat. Terus yang ketiga itu ada pemasaran keterampilan seorang freelance. Harus memiliki skill marketing yang baik agar mampu menarik minat customer. Baik, berarti itu contoh-contoh yang Ian sebutkan ya. Mungkin Ya. teman-teman di sini ada yang ingin menambahkan skill-skill apa saja. Baik, kemungkinan saya menambahkan yang keempat, yaitu ada keahlian negosiasi yang baik, yang artinya agar hasil yang diperoleh dari kerja freelance optimal. Yang kelima, manajemen proyek yang baik, yang artinya freelance harus mengatur tugasnya dengan baik. Berarti banyak ya skillnya. Jadi itu cuma sebagian besarnya ya. Mungkin ada lebih banyak lagi skill-skill yang harus dipelajari oleh seorang freelancer. Terus, ada pun beberapa keuntungan menjadi freelancer. Kalian ada yang tahu nggak apa aja itu? Baik, saya di sini ingin mengatakan kelebihan yang pertama, yaitu waktu kerja lebih fleksibel. Yang kedua, bekerja dari mana saja. Yang ketiga, tidak terikat aturan kerja yang ketat. Dan yang keempat, peluang meraih penghasilan yang besar. Banyak ternyata dukanya masih Ya, banyak juga. Jadi kan selain ada keuntungannya nih, pasti ada kekurangan dari pekerjaan freelance ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang tahu apa kekurangan pekerjaan freelance. Jadi menurut saya itu ada beberapa kekurangan freelance. Yang pertama itu pendapatan tidak tetap. Pendapatan yang diterima oleh freelance itu dapat berubah setiap bulannya tergantung dari jumlah klien dan jenis pekerjaannya.
Yang kedua itu support fasilitas kerja sendiri. Jika menjadi seorang freelance itu, kita tentu membutuhkan fasilitas sebagai penunjang kerja agar pekerjaan itu berjalan dengan lancar. Yang ketiga, perlu mengurus asuransi secara mandiri. Mengurus asuransi memang harus dipikirkan sendiri karena seorang pekerja freelance itu bekerja secara mandiri dan tidak mendapatkan kewajiban atau penjaminan kecelakaan kerja. Yang keempat itu adalah sangat bergantung pada pengalaman. Bagi seorang freelance, memiliki pengalaman itu sangat berguna dan sangat membantu bagi pekerjaannya agar proyek yang dijalankannya itu berjalan dengan mudah dan terlaksanakan dengan baik. Berarti banyak juga ya kekurangannya ya, jika tidak memiliki pengalaman akan susah juga sebagai seorang influencer ya. Jadi selain ada kekurangannya nih, pastinya kan di dalam suatu pekerjaan tuh harus terikat dengan hukum. Jadi status hukum freelance di Indonesia itu bagaimana menurut kalian? Apakah freelance itu terikat dengan sebuah hukum atau tidak? Kalau menurut dari pendapat saya, Indonesia merupakan negara hukum, sudah pastinya di dalam freelance ada hukum tentang pekerjaannya. Berdasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan sebagai pekerja lepas, freelancer biasanya diatur dalam kontrak kerja atau perjanjian layanan yang mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun, perlindungan hukum dengan freelancer mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan pekerja tetap, terutama terkait dengan jaminan sosial dan keamanan kerjanya. Hukum yang mengatur pekerjaan freelance ini mencakup beberapa aspek, seperti yang pertama kontrak kerja. Freelancer biasanya diatur dalam kontrak kerja atau perjanjian layanan yang membuat detail pekerjaan, pembayaran, tenggat waktu, dan hak serta kewajiban kedua belah pihak. Yang kedua, pajak. Freelancer wajib membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan mereka. Mereka harus mendaftar pendapatannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Freelance ini juga memiliki landasan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan dan mengenai Badan Pelaksanaan Jaminan Sosial. Baik, ternyata juga pekerjaan freelance ini terikat hukum ya, Christine ya. Terlalu panjang banget itu. Iya, betul. Ada juga beberapa contoh pekerja freelance online yang banyak diincar saat ini ya. Betul. Kalian ada yang tahu nggak apa aja itu? Ya, saya sedikit menambahkan contoh pekerjaan freelance online yang banyak dicari. Yaitu satu, desain grafis, misalnya membuat logo, desain postingan media sosial, ilustri, brosur, dan sejenisnya. Dan dua, ada web developer atau pembuatan website. Contohnya freelance online yang menyediakan jasa pembuatan website memang mulai banyak dicari. Dan tiga, web atau app designer. Kalau web developer bertugas membuat website serta fungsinya, web designer adalah orang yang tugasnya mempercantik tampilan website. 4. Penulis konten artikel. Topik konten yang dicari pun semakin beragam, mulai dari teknologi, bisnis, lifestyle, olahraga, hingga kesehatan. Dan 5. SEO spesialis. SEO merupakan serangan proses untuk mengoptimasi website supaya mendapat ranking teratas di Google. Ternyata banyak juga ya, Christine ya, freelance online begitu, apalagi di era Gen Z sekarang pastinya banyak ya. Jadi mungkin sekian perbincangan dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan para penonton. Jika ada kurang dan salah kata, kami mohon maaf. Dadah.